يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang berkah mulia ini selain rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya. Kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah masih perkenankan kita untuk berhadir di rumah Allah yang mulia ini, menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita hari ini yang mereka tidak berkesempatan, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang sehat tapi tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita dipanggil dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, azan yang berkumandang ad-da'iyah ila shalah. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang telah memperjuangkan dirinya, mengorbankan harta benda dan jiwa raganya untuk tersampaikan dakwah tauhid la ilaha illallah kepada dunia ini. Sehingga kita hari ini di abad ke-14 Hijriah, alhamdulillah mengenal iman, mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga jelaslah bagi kita meniti hidup dan kehidupan ini sampai kita diwafatkan di atas Islam dan bersama beliau nanti masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, senantiasa khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah atas cahaya petunjuk dari Allah dan meninggalkan segala larangan dan cegahan atas petunjuk dan hidayah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, hari ini kita di pertengahan bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang akan dijanjikan kepada kita. Sebentar lagi bulan Zulhijjah akan pun datang untuk kita sambut dengan berbagai ketaatan dan peribadatan yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang agung dan mulia hari ini, kita masih melepas saudara-saudara kita, sanak kita, ayah, ibu dan keluarga kita, meninggalkan kita sementara menuju Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Kerinduan mereka untuk dapat berkunjung dan menziarahi dan menaikkan ibadah haji adalah antrian panjang yang melelahkan. Bahkan ada di antara mereka yang untuk mendapatkan jatah ada yang 10, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun untuk antri untuk mengikuti dan menjalani ibadah haji. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sebagaimana yang kita maklumi dan kita ketahui bahwasanya haji adalah ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun Islam yang kelima, dan salah satu persyaratannya adalah wa tahujjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Tetapi syarat untuk menunaikan haji itu adalah apabila kita sanggup untuk memenuhinya. Istita'a sabila yaitu ada dua syarat, yaitu dengan istita'ah as-sihah, yaitu dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan asihatul mal, dengan harta. Dengan dua unsur ini insya Allah terpenuhi, maka kita akan dapat menjalani ibadah haji. Dan yang ketiga adalah antrian. Kaum muslimin, banyak di antara kita hari ini yang punya harta, yang bahkan untuk melebihi untuk mendaftar haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk memanggilnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya untuk datang ke tanah suci
Makkahul Mukarramah untuk menunaikan haji itu adalah ad-da'iyah min Allah. Karena perintah Allah kepada nabinya Ibrahim, wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, mereka akan ada yang berjalan kaki berdatang untuk min kulli fajjin ami, dari negeri-negeri yang jauh di seantero dunia ini, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Mereka berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berhadir hari ini tentu kerinduan kita semua sama. Bagaimana kita bisa meletakkan kening kita di hadapan Ka'bah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Yaumul Arafah, di mana tidak ada perbedaan antara rakyat dengan raja, miskin dan orang kaya, orang yang terhormat dan terhina, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memakai pakaian ihram, pakaian serba putih yang melambangkan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak keistimewaan dan ketinggian umat Islam. Dan Allah yubahi alaikumul malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang kaum muslimin yang mereka wukuf di Arafah. Maka Rasulullah katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kerinduan kita ya kaum muslimin untuk dapat bermalam di Muzdalifah, melihat malam gintang gemintang yang bertaburan, semua tidur, sebuah mabit di Mina, menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita berazam dan bercita-cita semoga Allah takdirkan kita untuk satu kali saja dalam umur hidup kita untuk bisa mendatangi Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin, tidak ada tertutup kemungkinan bahwasanya dengan doa-doa, dengan niat-niat yang kita tulus ikhlaskan kepada Allah, Allah berkehendak kepada kita. Ketahuilah, bukanlah harta yang banyak orang bisa naik haji. Betapa banyak orang yang miskin, papa yang tidak memiliki apa-apa, tapi keinginan yang kuat. Kita lihat orang, ada yang buruh angkat, ada yang supir beca, ada yang tukang sayur, ada yang bahkan ekonomi yang rendah, tapi Allah berkehendak memanggilnya untuk datang ke Baitullah. Maka kaum muslimin, jangan lupakan niat-niat kita yang ikhlas, karena Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Rintihan munajat kita di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni li ada'il haji wal umrah hadhihi sanah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki untuk dapat menunaikan haji dan umrah tahun ini ya Allah. Walaupun mungkin tahun ini kita belum dipanggil, tapi jangan lupakan terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kerinduan kita untuk bersama-sama kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Kita doakan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang telah berangkat kemarin dan mungkin beberapa hari ke depan untuk berkumpul di tanah suci. Semoga mereka mendapatkan keistimewaan, keberkahan haji yang mabrur dan pulang ke tanah air kembali dengan selamat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sebagaimana yang kita maklumi bahwa keutamaan ibadah haji ini di dalam agama kita ada sedikitnya, ada 6 poin yang kita akan bahas pada kesempatan yang ringkas ini. Yang pertama, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, haji merupakan amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amalil afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad, jihadu fisabilillah, berjuang, berperang, berjihad fisabilillah. Kemudian qila thumma madza? Qala al-hajju mabrur. Ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Adalah haji yang mabrur. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ini direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seafdal utama yang harus kita kerjakan adalah yang 3 pilar ini. Beriman kita kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sesungguhnya, tidak syak dan tidak ragu lagi akan keadaan dan keesaan tauhid rububiyah Allah, tauhid asma wa sifat dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah
dan Rasulnya sebagai ilah dan sebagai Rasul yang menyampaikan risalah kepada kita. Berjihad fisabilillah di jalan agama Allah ini dengan senjata, dengan kekuatan, dengan harta yang kita bisa korbankan untuk agama Allah, bersungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disetara dengan perbuatan yang tinggi ini adalah haji yang mabrur. Tidak ada balasan kecuali kepadanya surga. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Keutamaan yang kedua adalah jika ibadah haji tidak bercampur dengan kesyirikan, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji tidak boleh dicampuri dengan noda-noda. Maka barang siapa di antara kamu naik haji, wala jidala wala fusuqa fil hajj. Jangan kamu berbantah-bantahan, jangan berjidal, jangan mengatakan rafath, kata-kata fasik, kata-kata porno selama dalam melaksanakan ibadah haji. Maka kaum muslim ini ujian berat. Ujian berat yang dirasakan oleh jemaah haji, di mana menahan diri dari jidal. Inilah kekuatan yang kita lihat. Karena apa? Karena salah satu sifat, bangsa Arab itu adalah mereka suka untuk berjidal. Maka Allah turunkan ayat ini, jangan banyak perdebatan, banyak untuk berbantah-bantahan. Walaupun nanti kita jumpai, mungkin antum yang sudah berangkat umroh dan haji bisa menyaksikan bagaimana karakteristik dari bangsa Arab itu yang sangat keras sekali. Maka Allah lunakkan mereka kalau melaksanakan ibadah haji, maka tahan lisan, tahan emosi. Dan alhamdulillah jamaah kita dari Indonesia ini semua bangsa kaum muslimin di Timur Tengah sana memuji salah satu karakter, salah satu akhlak yang baik dari negeri bangsa kita inilah mereka yang santun dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini sifat yang harus kita miliki kaum muslimin. Kemudian jangan kita barengi dengan kesyirikan. Dalam hal ini kaum muslimin, pemerintah Arab Saudi sangat tegas dalam membentengi kaum muslimin dengan akidah. Maka mereka tidak boleh menangis meratapi kuburan Nabi SAW. Kalau mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW, tidak boleh doa, tidak boleh meminta kepada kuburan Nabi, kuburan Baqi'. Dan tidak boleh membawa bentuk apapun yang namanya berbau kesyirikan. Apakah mereka membawa azimat atau ruqyah dan segala macamnya. Maka ini sangat ketat. Kaum muslimin, kalau mereka tidak tobat, maka kalau mereka berkeyakinan ditanya, kalau ini bisa berpisah kepala dengan badan, kalau seandainya membawa bentuk-bentuk kesyirikan. Ini bentuk penjagaan negeri tauhid. Penjagaan negeri tauhid kepada kaum muslimin, agar jangan mereka merusak ibadah haji mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah haji termasuk jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan haji itu adalah jihad fisabilillah? Pertanyaan yang diajukan oleh Aisyah ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, narul jihad afdal amal. Ya Rasulullah, kata Aisyah, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami melihat bahwasanya haji itu adalah, jihad itulah seutama-utama amal. Afala nujahid? Apakah boleh kami untuk berjihad? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Lakin afdalul jihad hajjum mabrur. Tetapi seutama-utama jihad itu adalah haji yang mabrur. Masya Allah kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Lihat jihad fi sabilillah. Kita lihat para mujahid menghadapi kematian, menghadapi musuh. Berperang fi sabilillah. Apakah dengan senjata, dengan pedang, dengan senjata canggih hari ini, menghadapi kematian. Dan ini disetarakan haji itu dengan jihad fi sabilillah, karena bentuk ujian berat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dirasakan oleh para hujjaj Baitullah al-Haram. Kaum muslimin hamba Allah. Yang keempat adalah haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Melaksanakan ibadah haji akan mukafirus sayyiat, akan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu yang dilakukan kaum muslimin.
yang dilakukan oleh para jamaah haji. Mereka melaksanakan ibadah haji, dan setelah melaksanakan ibadah haji, mereka akan kembali ke negerinya masing-masing dengan dosa yang terampuni. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Di mana Rasulullah katakan, barang siapa yang naik haji tidak melakukan rafas atau kata-kata porno atau melakukan perbuatan-perbuatan jahil dan tidak membuat fasik, maka dia kembali ke negeri, kembali ke kampung halamannya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah kaum muslimin, seperti bayi lahir yang tidak membawa kesalahan dan dosa, artinya diampuni semua kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali seperti kertas putih dan bersih. Inilah yang kita rindukan kaum muslimin, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima kaum muslimin adalah haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji akan menghilangkan kefakiran. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kenapa haji bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah katakan, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innaha yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yabqal kir haitsul hadid wal dhahab wal fiddah, wa laysal lil hajjati al mabrurah thawabun ilal jannah. Ini kata Rasulullah SAW. Ikutilah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dengan umrah, dengan haji yang kita lakukan itu akan mendatangkan kekayaan. Lihat bagaimana orang-orang yang melaksanakan umrah, satu kali mereka melaksanakan umrah, berulang-ulang kali mereka kembali melaksanakan umrah. Inilah keistimewaan umrah yang kita laksanakan. Maka kita bercita-cita kaum muslimin agar bisa ditakdirkan oleh Allah dan berusaha terus dan ikhtiar agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan umrah dan haji. Kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Ini keistimewaan kita melaksanakan umrah. Setelah kita melaksanakan haji, terus untuk kembali umrah berulang-ulang kali ke tanah suci. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dan yang keenam adalah orang yang berhaji adalah tamu Allah. Duyufur Rahman, duyufullah. Bahwasanya yang datang itu adalah undangan. Undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu semuanya adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang raja mengundang kita, seorang kepala negara mengundang kita ke istananya atau tempat kediamannya. Betapa bahagianya kita mendatangi tempat itu. Ini adalah Allah khaliquna wa khaliqu kullu syai'. Allah sebagai pencipta kita dan pencipta semuanya mengundang kita dan hadir kita dalam undangan ini. Inilah yang dirasakan kebahagiaan. Tidak terasa penat bagi mereka menahan terik panas, berjalan kaki, dan kebahagiaan yang mereka rasakan menjalani etape rangkaian ibadah haji yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah da'ahum fajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka minta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka mereka memunajatkan tangan-tangan dan doa mereka, memperbanyak doa, apalagi Yaumul Arafah. Karena itulah tempat istijabah,
tempat dikabulkan seluruh doa yang dipanjatkan oleh semua kaum muslimin dan para hujjat. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita satu kali seumur hidup kita untuk dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita melepaskan saudara-saudara kita di sana kita untuk berangkat ibadah haji adalah kesedihan yang ini adalah fitrah kita sebagai manusia. Mari kita doakan mereka semua agar mereka dapat menjalani ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah akhir kita dengan selamat. Namun kita yang berada di negeri-negeri kaum muslimin hari ini yang tidak berangkat ibadah haji, ada keutamaan-keutamaan yang besar yang disediakan oleh Allah kepada kita. Pertama adalah kita melaksanakan Yaum Arafah, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ini kaum muslimin tidak menyesuaikan, para ulama mengatakan tidak harus bersesuaian dengan hari Arafah, namun adalah keputusan di tempat atau negeri-negeri kaum muslimin. Maka kita melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah mukafirus sanah al-atiyah wal ba'diyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sia-siakan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah di tahun ini. Kemudian adalah kepada kita untuk melaksanakan udhiyah, sembelihan. Kita mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki melebihi makan pokok kita, maka segeralah kita untuk mendaftar untuk berkorban di tahun ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darah dan daging yang kita korbankan, tetapi adalah menerima takwa kita. Kemudian mari kita melaksanakan sholat Idul Adha, menandakan kesyukuran dan bentuk kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Idul Adha sebagai lambang syiar kaum muslimin. Dan janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita fokus untuk mengikuti dan menjalani ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita, hidayah dan kekuatan untuk terus menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita ketentuan ajal menjemput kita, karena kesempatan kita untuk menumpuk amal ibadah sangat sedikit dan terbatas kaum muslimin, karena kita tidak menyangka umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah amat singkat, dan kita akan kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah dengan kehidupan yang sangat panjang dan kekal abadi. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang juga berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.